Selamat datang kembali, ya, tetap di luarsekolah.com dan di Personality Class. Ya. Untuk teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, saya sarankan untuk lihat dulu video sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan bahas satu pemahaman sederhana tentang people predictable different. Kita ini berbeda, tapi kita bisa diprediksi ternyata. Ya, jadi ada istilah di psikologi aplikatif bilang begini, map is not theory, atau peta bukan wilayah yang sebenarnya. Bahwa nggak ada lagi nantinya istilah ketika Anda selesai belajar ini, istilah bahwa kamu tuh harus ngertiin saya. Enggak, karena kita memang beda. Karena kita memang nggak sama seperti orang lain. Dan ada beberapa hal yang buat kita beda, kita unik. Ya, biasanya disingkat sebagai KTP. Ya, singkat supaya sederhana ya. K itu bicara soal keturunan. Jadi kenapa kita berbeda? Alasan pertamanya ya kita punya bapak yang beda, ibu kita beda, budaya kita beda, keluarga kita beda. Keturunan adalah soal orang tua Anda, soal pola asuh pertama. Jadi Anda dididik dengan cara apa? Terlalu dimanja, terlalu keras dididiknya, atau terlalu dibiarkan? Itu pertama. Yang kedua, jenis kelamin. Anda lahir sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Secara hormonal, secara genetik memang sudah berbeda, sudah berubah, sudah unik. Ya. Yang ketiga bisa jadi budaya dasar atau norma sosial yang terkecil di keluarga. Yang keempat bisa jadi misalnya kita nggak bisa pungkiri bahwa berapa banyak dari kita yang punya agama itu diwariskan. Agama dan kebiasaan yang diwariskan. Nah, ini alasan pertama kenapa Anda dan saya dan orang-orang sekitar kita beda. Karena latar belakang keluarga kita memang berbeda. Berikutnya, hal kedua yang membuat kita unik dan berbeda adalah teladan. Apa maksudnya teladan? Teladan adalah tokoh-tokoh penting atau significant others yang menjadi tokoh-tokoh yang terlibat langsung dengan hidup Anda. Ini bisa jadi teman-teman Anda, bisa jadi juga guru-guru Anda, bisa jadi juga orang-orang yang Anda percaya selama Anda hidup nantinya. Intinya, teladan adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan Anda dan kemudian tanpa sadar kebiasaan-kebiasaannya Anda model, Anda tiru. Jadi kalau ada istilah mungkin teman-teman pernah dengar, jangan pilih-pilih teman. Menurut saya istilah itu kurang tepat. Istilah yang lebih tepat adalah jangan pilih-pilih kenalan, tapi teman harus milih. Kenapa? Karena teman kita tanpa sadar kebiasaannya nular. Kita pengen jadi sukses, tapi temenan sama orang gagal. Bisa sukses bisa, tapi susah. Ya, intinya seperti itu. Atau contoh sederhananya, Anda punya teman bersinnya agak gede, wah cuy bersin gitu. Kemudian Anda ngeliatin, terus Anda bilang, lu bersin kok malu-maluin ya? Besoknya Anda bersinnya sama kayak gitu. Kenapa? Karena kita memodel kebiasaan. Pengalaman pribadi saya waktu dulu itu sangat tidak suka dengan olahraga. Saya nggak suka banyak gerak. Aktivitas fisik saya nggak suka. Nah, akhirnya saya dekat dengan satu orang, teman rekan kerja saya, bisnis bareng, dengan seorang atlet saat itu. Dia atlet dan dia suka banget sama olahraga. Jadi setiap hari dia main futsal. Nggak hujan, angin panas, cuma main futsal aja terus setiap hari. Nah, lama-lama tanpa sadar, minat saya mulai muncul. Saya mulai bertanya, Pak itu cara mainnya gimana? Kemudian Pak itu ajarin saya dan segala macam. Nah, teladan walaupun Anda mau atau tidak, ya, Anda sadar atau tidak, kemampuannya, minatnya, cara dia berinteraksi, cara dia komunikasi, kebiasaan itu akan nular ke kita. Jadi kalau misalnya pengen berhasil ya bergaul sama orang berhasil. Kalau mau pintar, cari teman yang pintar. Seperti itu. Kenalan nggak pintar nggak apa-apa, tapi teman yang pintar. Seperti itu. Yang terakhir yang juga penting adalah P, atau sederhananya adalah pengalaman atau personal experience. Nah, pengalaman ini bicara soal hal-hal penting yang terjadi dalam hidup Anda. Hal yang sangat membahagiakan atau hal-hal yang sangat menyedihkan. Jadi bisa juga pencapaian prestasi atau malah kejadian traumatik. Intinya, pengalaman akan membuat kita mau bertindak atau tidak mau bertindak. Membentuk defense mechanism kita. Membentuk apakah saya mau pindah atau enggak, seperti itu. Nah, tanpa sadar, keturunan ini memang nggak bisa kita gantikan. Kita nggak bisa ganti bapak gitu ya. Ya udah begitu aja. Ganti jenis kelamin bisa tapi terlalu maksa gitu ya. Intinya keturunan ya udah begitu. Tapi kita masih bisa mengganti dua hal yang lainnya. Yaitu teladan, kita masih bisa pilih guru. Pilih teman yang baik. Pilih kenalan yang memang membuat kita jadi lebih baik. Itu bisa. Yang kedua, kita masih bisa menghadirkan pengalaman-pengalaman prestasi. Kita masih bisa ya observasi, kemudian traveling dan segala macam pengalaman. Nah, teladan paling utama itu dibentuk dari usia 0 sampai 12 tahun. Ini paling ininya ya, paling kuatnya.
Jadi ketika Anda usia 0 sampai 12 tahun, orang-orang yang Anda percaya, orang-orang yang sering berinteraksi sama Anda, itu tanpa sadar akan membentuk kita. Kemudian pengalaman itu dimulai dari usia 8 tahun. Nah, jadi biasanya 8 sampai 12 tahun ini adalah bisa dibilang usia yang cukup labil biasanya. Jadi kenapa? Karena ini terpengaruh sama pengalaman dan teladan. Tapi apakah di atas 12 masih bisa? Bisa. Tapi biasanya yang lebih kuat pengaruhnya teladan itu ketika kita usia 12 tahun. Makanya guru-guru sekolah dasar, orang tua, itu mereka penting untuk mengubah arah hidup seorang anak. Ya, seperti itu. Nah, ini tentang people predictable different. Jadi kita harus memahami bahwa kita ini berbeda. Kita ini unik dan kita harus juga bisa menerima perbedaan orang lain. Nah, bahayanya banyak dari kita, ya banyak dari lingkungan kita itu yang nggak sadar bahwa kita ini berbeda. Bahkan nggak menerima perbedaan. Ya, seperti itu. Di video-video berikutnya saya akan sharing tentang human profiling, bagaimana memprofil seseorang dan kemudian bagaimana berperilaku sesuai dengan profilnya. Mengenal diri sendiri, mengenal orang lain dan akhirnya berhasil. Jadi tetap pantengin videonya, tetap ikuti sesi-sesi berikutnya karena pastinya menarik dan pastinya seru. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.